rahimahullah taala, qala Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki rahimahullah taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fid dharain amin. As-sadaqatu khairu abwabil birri, sedekah itu sebaik-baik pintu kebaikan. Ini masih lanjut tentang keutamaan sedekah. An Ibnu Abbas, diriwayatkan dari Abdullah bin Abbas qala, berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairu abwabil birri as-sadaqah. Salah satu dari yang terbaik dari pintu kebaikan adalah sedekah. Wal mutasaddiqu fi dhilli sadaqati yaumil qiyamah, dan orang yang bersedekah, sedekahnya itu akan menjadi naungan di hari kiamat. Yauma la dhilla min harri syamsi, di hari yang tidak ada naungan dari panasnya matahari. Jadi padang mahsyar itu panas, butuh naungan. Nah, orang yang sedekah ada naungan khusus untuknya. Ingat kemarin di hadis yang kita baca waktu malam Jumat apa? Sab'atun yudhilluhumullah yauma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 kelompok yang Allah akan berikan naungan nanti di akhirat. Salah satunya apa? Sadaqatun tasaddaqa biyaminihi fa akhfahu hatta la ta'mal shimaluhu ma tunfiqu yaminu. Seseorang bersedekah dengan tangan kanannya sampai tangan kirinya tidak tahu, atau sampai orang lain tidak tahu. Paham ya? Artinya apa? Ada naungan. Makin besar niatnya, makin besar naungannya di akhirat. Kama jaa fil hadits an Uqbah bin Amir qala, sebagaimana telah datang pada satu hadis dari Uqbah bin Amir qala, berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yaqulu kullu mri'in fi dhilli sadaqati, setiap orang dalam naungan sedekahnya, hatta yuqdi bainan nas, sampai orang akan dihisab. Oh, nunggu hisab ini entah berapa juta tahun Pak, wallahu alam. Soalnya nanti orang sangat begitu lamanya, orang kafir tahu dia bakal ke neraka, tahu. Saking bosannya di mahsyar ketika posisi matahari sangat begitu dekat. Apa kata mereka? Kami pingin lepas dari tempat ini walaupun harus masuk neraka. Tahu dia dahsyatnya neraka itu kayak apa. Cuma daripada di sini nunggu lama-lama, Pak. Manusia itu begitu wataknya. Tidak bisa nunggu lama. Sebentar pun akan jadi terasa lama. Tidak apa-apa lah masuk neraka, tidak apa-apa. Daripada harus di sini. Saking lamanya. Ya, sampai dikatakan nanti dapat ilham. Semua manusia di mahsyar itu dapat ilham. Allah kasih ilham ke dalam hati seseorang untuk apa? Pergi ke sana ke Nabi Adam. Minta syafaat untuk dimulai hisab. Karena semua orang itu sudah dikasih ilham untuk tahu setelah ini akan dihisab nih, kita nunggu hisab. Cuman kapan mau dihisab? Wallahu alam berapa puluh ribu tahun menunggu di mahsyar itu sebelum mulainya dihisab. Makanya kita ini di dunia ini sebentar dan singkat memang ketika dibandingkan dengan alam setelah kematian kita. Ya, alam setelah kematian kita dahsyat. Makanya banyak-banyaklah bikin bekal sebelum kematian. Banyak-banyak bawa bekal karena perjalanan kita panjang. Sampai dapat ilham datang ke Nabi Adam. Itu dikatakan bahwa antara mulai dapat ilham lalu mencari Nabi Adam itu ketemunya 1000 tahun. Masya Allah. Karena manusia dari zaman Nabi Adam kumpul jadi satu di satu tempat yang datar. Tidak ada gelombang, tidak ada tempat yang, pokoknya datar, sedatar-datarnya tempat itu mahsyar. Tidak ada tempat berlindung, tidak ada naungan, tidak ada pohon. Satu hamparan. Gimana cari Nabi Adam? Gimana cari? Manusia dari zaman dulu sampai akhir zaman nanti berapa triliun manusia? Sekarang ini manusia 7 miliar. Ya, kita anggap saja kalau seandainya satu fase manusia itu ada 7 miliar, meninggal semua 7 miliar, berapa tahun butuh waktu? 70 tahun. Ganti lagi 7 miliar lagi manusia. Anggapnya begitu dah. Itu sudah berapa? Ini. Sampai nanti kiamat nanti. Untuk kumpul jadi satu, gimana caranya ini? Makanya dikatakan 1000 tahun baru dapat. Ketemu Nabi Adam 1000 tahun, nyari lagi Nabi Ibrahim alaihissalam. Butuh waktu 1000 tahun.
Nabi Ibrahim datang lagi kemana? Nabi Musa 1000 tahun. Datang Nabi Isa 1000 tahun. Cari Nabi Muhammad 1000 tahun. Jadi dunia ini memang sangat-sangat sebentar jika dibandingkan dengan alam apa yang akan kita hadapi setelah ini. Ya. As-sadaqatu saddun mani'un bainal mutasaddiqi was-su. Sedekah itu adalah penutup yang sangat begitu kokoh antara orang yang bersedekah dan antara keburukan ataupun bala. Jadi semacam apa? Dia semacam sad. Kalau dalam bahasa Arab tuh saddun itu apa? Bendungan. Jadi bukan lagi penghalang tapi bendungan. Yang dibuat ini adalah hal yang kokoh. Ya. Kalau dalam bahasa Mesir disebut saddul ali. Saddul ali itu bendungan. Bendungan, penutup yang tinggi ya, bendungan. Wadafi'atun li'azimil bala wasyarri, dan menjadi penolak terhadap besarnya bala dan kejahatan. Fa'an Rafi' bin Khudayj qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, as-sadaqatu tasuddu sab'ina baban minas su'. Sedekah itu menutup 70 pintu dari keburukan. Walaisal maksud bis sab'ina at-tahdid. Kata Abu Yasaid mengatakan, yang dimaksud dengan 70 itu bukan membatasi 70, tapi itu adalah menunjukkan banyak gitu loh. Karena orang Arab tuh kalau ngomong kalau gitu kan berapa, pokoknya banyak. Kalau orang Arab ngomongnya sab'ain 70. Itu sama kayak kita istilah mengatakan berapa, pokoknya banyak gitu. Nah, itu sama itu, Pak. Jadi sab'ain kalimat 70 itu bukan untuk membatasi. Bukan asli memang ada 70 balak tuh tertutup, tapi lebih dari itu. Wal ma'na annaha tasuddu su'a bi anwa'i, dan maknanya adalah sesungguhnya sedekah itu akan menutupi keburukan dengan semua jenis-jenisnya. Walidzalika, dan karena itulah pada amarana Nabi sallallahu alaihi wasallam bil mubadarati ila fi'li shadaqah wa taqdimiha fi awwalin nar. Karena itu Rasul memerintahkan kita untuk bersegera melakukan sedekah dan mendahulukannya di awal. Kalau bisa di waktu pagi, waktu duha itu. Jam 7, jam 8 itu sedekah, carilah orang itu sedekahkan apa? Menutup pintu bala yang harusnya turun di hari ini. Coba dijadikan amalan. Sekecil apapun cari orang. Pagi-pagi keluar naik motor misalnya kan, kita tidak ketemu nih. Cari orang yang bisa kita tengok, nah kita kasih. Ketemu ada masjidnya, ada kotak infak, isi kotak infak tak berapa. Mengharapkan barokah dari manfaat sedekah. Fa'an Ali bin Abi Thalib qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bakiru bis sadaqah. Ayo bersegeralah untuk bersedekah di pagi-pagi. Fa innal bala'a la yatakhattaha, karena sesungguhnya bala itu tidak akan bisa melewati batas sedekah itu. Wa ma'na dzalik, dan makna demikian itu anna shadaqata takunu mithla saddil 'azim amamal bala. Sesungguhnya sedekah itu menjadi penutup yang besar di hadapan bala. Fala yastati'u ay yata'addaha, maka tidak mampu untuk melewatinya. Jadi sedekah itu melakukan pintu besar, kalau bala itu mau datang tidak sanggup dia nak melewati pintu itu. Nah gitu ya. Wa fi riwayat, dan pada suatu riwayat as-sadaqatu tamna'u sab'ina naw'an min anwa'il bala. Sedekah itu menghalangi 70 jenis dari macam-macam bala. Jadi bala itu macam-macam. Baik itu berupa penyakit, berupa apa? Ahwanuha al-juzam wal baros. Yang paling rendah dari jenis bala itu apa? Al-juzam dan baros. Penyakit yang, kalau juzam itu penyakit yang kalau kita kena tuh bisa rontok bagian anggota tubuh gitu. Kalau baros itu penyakit kulit. Jenis kelainan itu wabak kalau zaman dulu. Dan menjadi bala terhadap umat terdahulu. Baros. Wah, paling rendahnya itu, Pak. Juzam dan baros, paling rendah dari jenis bala yang akan ditutup dengan barokah sedekah. Wa qad jaa fi riwayatin ukhra as-sadaqatu bil ghadawat yadhhabna bil ahad. Sedekah di waktu pagi akan menghilangkan banyak hal-hal buruk penyakit. Wa dhahir, dan yang nampak, annal murada ma yashmulul afatu dinih wa dunyawiyah. Tapi ingat, yang bisa dihalangi dari sedekah bukan hanya perkara duniawi,
Ya, kalau istilahnya kalau penyakit ini kan duniawi ini zahir ya. Apalagi nak jatuh tidak jadi jatuh. Ini kan zahir ya. Tapi bisa juga mencakup hal ukhrawi. Apa misalnya dengan barokah sedekah akan muncul hal-hal makna dalam hati, ketenangan dalam jiwa. Bahkan bisa menjadi penyembuh penyakit. Penyakit ini kan macam-macam, bisa penyakit zahir, bisa penyakit batin. Kita lagi sakit nih, boleh kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dawu maradakum bisadaqah. Orang yang sakit sembuhkan dengan sedekah. Kalau kita terbalik, selesai sembuh baru sedekah. Harusnya pas sakit itulah kita sedekah. Nah, sakit ini macam-macam, bisa sakit hati juga bisa, Pak. Sakit hati kita sakit. Penyakit ini dalam hati. Harusnya jangan sakit, ngapa pula sakit? Akhirnya kita sadar ini penyakit, tidak boleh ini mengindap terlalu lama dalam hati saya. Ya Allah, barokah sedekah ya Allah ini. Barokah sedekah, sembuhkanlah penyakit yang ada dalam hati. Coba dipraktekin. Kita kalau sakit kepala tidak tahan kita. Kenapa menyimpan penyakit hati terlalu tahan, lama-lama tahan gitu. Menjadi hijab. Dan orang yang ketika hatinya sakit itu susah khusyuk. Susah bisa merasakan manisnya ibadah, pasti. Kalau kita merasa sholat kok susah khusyuk, zikir kok tidak nikmat, penyakit hatinya banyak. Nah, kita belajar, ya Allah sedekah, ya Allah mudah-mudahan penyakit hati yang kami tidak tahu dari mana sumbernya dan apa nama penyakitnya, ya Allah berahilah berkah, hilangkan penyakit itu dalam hati kami. Oleh itu, Pak. Wa huwa yadullu ala anna min fawaidis sadaqah as-salamatu min fitnatil mal, yaitu yang menunjukkan bahwa sesungguhnya faedah dari sedekah yaitu keselamatan dari fitnah harta. Bisa juga dengan kita mensedekahkan harta kita terjaga dari fitnah. Fitnah maksudnya apa? Yang bisa menjerumuskan kita kepada hal buruk gitu. Karena harta itu bisa membawa kepada surga dan juga sebaliknya bisa bawa ke neraka. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sesungguhnya harta anak itu fitnah. Bisa dua mata pisau, kayak dua fungsi. Bisa dia membawa keberkahan manfaat, bisa juga menjerumuskan kepada kesesatan. Li'anna man amana wa tasaddaq, karena sesungguhnya orang yang beriman dan bersedekah faqad aslama lillahi ruhahu, sungguh dia telah menyerahkan untuk Allah ruhnya. Dia telah menyerahkan ruhnya untuk Allah. Wa malahu, dan juga hartanya. Alladzi huwa adilu ruhihi, yang hartanya itu adalah persamaan ruhnya. Fasara abdullahi haqqah, maka ia menjadi hamba Allah yang sebenar-benarnya. Makanya tidak pernah ketemu ada wali itu yang bakhil, itu tidak ketemu. Makanya rata-rata semuanya itu loman pasti. Ya. Wasadaqatu tamna'u mitatasu, adapun sedekah itu menghalangi mati yang jelek. Kama jaa dzalika an abi, mati su itu suul khotimah, ataupun mati-mati yang punya banyak dosa yang belum diampuni oleh Allah ataupun dia belum bertaubat. Artinya apa? Ada banyak kesempatan taubat akan Allah buka bagi orang yang rajin sedekah. Misalnya dikasih kesempatan taubat sebelum dia meninggal. Kama jaa dzalika an Abi Hurairah marfu'an rawa al-Qudai wal muradi bimati tisu, dan yang dimaksud dengan mati yang buruk itu apa? Al-halatul lati yakunu 'alaiha insan indal maut, yaitu kondisi saat ketika seseorang mati itu kayak mana. Nah, kalau dia kondisinya buruk, ya itu maitatasu. Beda su'ul khotimah. Kalau su'ul khotimah itu mati yang tidak membawa iman. Nah, itu beda. Allah taala a'la wa a'lam bissawab. Walhamdulillahirabbil alamin. Insyaallah kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Walhamdulillahirabbil alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma iftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatik. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma tahhir qulubana minan nifaq. Allahumma tahhir qulubana min jami'il amrad. Allahumma ja'alid dunya fi aydina wa la taj'alid dunya fi qulubina wa la akbara hammina
ولا مبلغ علمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم.